Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Sulastri, pokok mahasiswa plat 1211001007. Izin mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester komunikasi bisnis yang berjudul Kontribusi Mahasiswa Mewujudkan Indonesia Bebas dari Kesenjangan Ekonomi. Izinkan saya menjelaskan sedikit tentang kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi adalah terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Sejumlah penelitian menyebut bahwa kesenjangan adalah masalah sosial yang semakin berkembang. Kesenjangan yang terlalu besar cenderung merugikan karena kesenjangan pendapatan dan pemusatan kekayaan mampu menghambat pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya, dampak kesenjangan ekonomi. Bila kita semakin banyak kemungkinan tersebut menandakan bahwa semakin banyak kesenjangan yang terjadi di lingkungan kita. Kemungkinan ini terbentuk karena kemampuan dalam segi ekonomi memang rendah. Kesempatan untuk mendapatkan sangat sulit yang dimiliki saat ini. Dua, kriminalitas meningkat. Jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka banyak orang yang memilih cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kejahatan. Berarti salah satu dampak dari kesenjangan ekonomi itu sendiri. Tiga, kemiskinan. Tingkat pendapatan yang semakin menurun membuat seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Ketika semakin lemah kemampuan dalam memenuhi kebutuhan, maka dapat ditemukan dalam bentuk kemiskinan. Keempat, konflik sosial. Permasalahan di lingkungan tidak dapat dihindari karena memang semua proses kehidupan selalu menemui sebuah permasalahan. Begitu pula ketika pendapatan rendah, maka jenis konflik ini akan semakin terasa, khususnya dilihat dari lingkup keluarga dan kebutuhan yang harus kita penuhi. 5. Tingkat pendidikan rendah. Ketika pendapatan rendah, tidak mungkin dapat memberikan pendidikan yang layak. Hal ini membuat keadaan akan semakin parah apabila terjadi terus-menerus, maka permasalahan ini tidak akan terselesaikan, sehingga membutuhkan bantuan pemerintah untuk permasalahan ini. Hilangnya rasa persaudaraan. Semakin tingginya tingkat kesenjangan, maka akan lebih memikirkan kebutuhan diri sendiri dibandingkan orang lain. Hal ini akan membuat hilangnya rasa persaudaraan. 7. Kesejahteraan menurun. Ketika pendapatan terus menurun, pasti kondisi ini akan berpengaruh pada kesejahteraan ekonomi yang akan menurun hingga tidak dapat membiayai hidup. Contoh kesenjangan ekonomi antara lain faktor politik, minimnya investasi pada infrastruktur kebutuhan dasar, kegagalan institusi, kurangnya penyediaan lapangan kerja, kebijakan publik, terjadinya kegagalan pasar. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga secara nilai absolut, kesenjangan di Indonesia masih lebih baik dari Malaysia, Filipina, dan Thailand. Namun, ketiga negara itu berhasil mengurangi kesenjangan sejak dekade 1990-an, Indonesia dalam kategori yang sama dengan China, India, dan Laos juga mengalami kenaikan kesenjangan di ASEAN pada periode yang sama. Selanjutnya, peran mahasiswa ikut
serta mewujudkan Indonesia bebas dari kesenjangan ekonomi. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek. Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Contohnya, periklanan, kerajinan, pasar seni, arsitektur, desain, mode, dan lain sebagainya. Teknologi informasi dan e-commerce. E-commerce merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas jual beli produk secara online yang dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan melalui perangkat elektronik seperti telepon genggam dan komputer sebagai sarana melakukan transaksi bisnis. E-commerce dapat dilihat sebagai sebuah wadah elektronik yang berfungsi menghubungkan dua pihak, yaitu pemesanan dan pelanggan yang berhubungan melakukan transaksi bisnis. Saat ini banyak UMKM Indonesia yang telah memanfaatkan pemasaran dan penjualan melalui e-commerce dalam menunjang kelangsungan usahanya. Kelebihannya itu ini menjalankan usaha e-commerce di sini tuh usaha itu secara efektif dan efisien ya, jadi gampang untuk memperoleh e-commerce di sini dan itu sangat mudah sekali untuk masyarakat teknologi informasi yang berupa e-commerce ini. Yang ketiga, pemberdayaan usaha mikro kecil dan UMKM. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang dan berkembang dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran usaha UMKM dengan adanya penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan pengembangan ekonomi. Tingkatkan literasi, contohnya seperti buku online seharusnya bisa dimanfaatkan oleh anak muda untuk membiasakan membaca literasi atau buku setiap hari itu akan menambah wawasan dan merangsang kemampuan verbal serta kreativitas. Kalau masih susah untuk memulainya, pilih buku yang sederhana saja seperti novel favorit kalian. Kesimpulan, menurut saya, sebagai mahasiswa mewujudkan Indonesia bebas dari kesenjangan ekonomi dengan cara memanfaatkan teknologi informasi yang baik dan berkompeten dengan meningkatkan lapangan pekerjaan dan tingkat pendidikan yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.